Mereka hanya datang ke satu desa, datang ke kecamatan, datang ke sekolahan, Oke. ngaku wartawan, ujung-ujungnya bensin saya habis. Halo warga Cianjur dan selamat datang di Cianjur Today Podcast. Oke, di podcast edisi kedua kali ini kita kedatangan tamu yang kalau misalnya dibilang senior banget gitu. Kalau dibilang tua di bidang jurnalistik tua juga. Tapi orangnya masih muda. Orangnya masih muda, percaya banget gue. Dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu. Ini ada Bang Ahmad Fikri atau yang akrab disapa Bang Oi. Bang Orik ya. Apa kabar Bang? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini ada hal yang menarik sebetulnya yang ingin kita bahas Bang ya. Terkait profesionalisme dan proporsional jurnalisme. Nah, ini kan kalau buat orang awam pasti kan nggak terlalu paham nih maksudnya apa nih kan. Nah, asiknya kayaknya saya akan mulai dulu Bang pembahasannya dari sebetulnya jurnalis itu apa sih? Jurnalis yang sebenarnya karena kan banyak yang mikirnya di masyarakat ya jurnalis itu wartawan itu jurnalis. Padahal kan sebetulnya bahasanya itu lebih luas dari itu kan ya. Betul. Nah sebagai seorang senior, gue bahasanya ke seorang senior mulu. Ketinggian ya senior. Ya yang belajar lebih dulu daripada saya istilahnya kan Pak ya. Sebetulnya jurnalis itu seperti apa sih Bang? Biar masyarakat itu lebih paham apa jurnalis ini. Ini kita ngebahas dikit soal jurnalis ya. Udah jelas dia jurnal. Iya. Jurnal itu berarti dia kan menulis, melaporkan. Jadi gue nggak mau ribet-ribet deh. Ada beberapa istilah dia begini. Wartawan itu harus begini. Jadi gue cuman punya prinsip dulu ketika gue dapat pendidikan awal di salah satu media regional di Jawa Barat dan grup Kompas Gramedia Group. Ini pelajaran pertama gue jadi jurnalis. Nah, di situ tuh benar-benar dituntut profesional lu tuh benar-benar sampai istilahnya udah nggak ada waktu lu untuk berpikir, aduh gue bikin apa nih hari ini? Iya. Ini jurnal gue apa? Gue bikin apa? Target gue dalam satu hari itu 2-3 berita waktu itu. Nah kita udah sibuk tuh. Dilepas ke lapangan. Yang pertama pasti bingung. Iya. Gue wartawan, tugas gue apa? Gitu loh. Akhirnya lambat laun gue belajar, dapat pendidikan itu, gue rubah deh mindsetnya. Ini ribet nih kalau misalnya nanti ketika terus berkembang dunia jurnalistik ini, jurnal yang akan mereka pikirkan itu hanya satu ketika mereka dapat tugas ke lapangan. Lu lihat apa yang lu lihat, lu dengar apa yang lu dengar, dan itu yang akhirnya jadi tulisan lu atau jurnal yang akan lu bikin. Nah, untuk bedanya biar masyarakat awam tahu bahwa jurnalis ini itu tugasnya udah pasti kan, sebagai kontrol sosial. Nah, bukan yang lain-lain karena selama ini banyak tanda kutip ketika dia ngaku, gue wartawan, gue datang ke satu tempat, itu konotasi yang didatengin, aduh wartawan. Itu tahun-tahun sekarang. Ya, untuk tahun ini. Berapa tahun ke belakang lah. Tapi kalau beberapa tahun yang ke belakang yang cukup lama ketika zaman gue masih semuda-muda kalian lah. Asik. Gue datang ke Cianjur Selatan itu sebuah kebanggaan bos. Itu jangan berbicara camat. Iya. Kepala dusun, ketua RT RW itu parebut. Ketika nggak dengar, kecamatan ada wartawan. Tuh pada datang. Ya. Kita tahu lah kondisi Cianjur Selatan dulu. Dengan kita berangkat sekarang, dengan 3 jam kita bisa sampai Sinambarang, 4 jam kita di Cidaun. Itu dulu. Ya betul. Kalau yang sekarang, zaman gue maksudnya. Dulu itu zaman lu. Yang sekarang, gue mau ke Cidaun itu paling tidak 9 jam bos. Itu yang sekarang. Kalau dulu kan cepat banget ya, 3 jam, 4 jam udah nyampe. Jadi sekarang itu infrastruktur udah mulai baik lah, mulai membaik lah untuk wilayah selatan. Nah, salah satunya kenapa waktu itu wartawan menjadi idola? Karena mereka masih sedikit dan mereka profesional. Dan proporsional menempatkan dirinya mereka itu sebagai jurnalis yang melaporkan fakta yang ada di lapangan berdasarkan investigasi dan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, kalau yang sekarang punten-punten mereka mengaku wartawan. Tapi datang ke satu tempat dengan judul saya wartawan.
Dan setelah sekian menit, bukan wawancara, ini ada kasus. Satu. Ya, oke. Yang kedua, kemarin dapat bantuan, datang ke sekolah. Nah ini yang akhirnya gue senang. Dan itu ketika gue jadi narasumber di beberapa acara, termasuk di beberapa kalangan juga, ini akhirnya gue bukan berbicara materi akhirnya. Yang gue omongin adalah gimana cara baik dan tidak menerima wartawan, bukan jurnalis ya. Karena ya gue lihat teman-teman ya termasuk Cianjur Today yang gue lihat. Tugas mereka itu profesional. Dan proporsionalnya ya mereka melaporkan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, dan gue juga rada-rada demen nih. Ada anak muda yang berani untuk membanggakan media. Walaupun ya maaf kata nih buat GM-nya, buat pemretnya, kalian muda. Dan harus berbahaya kalau menurut gua. Nah, Cianjur Today hari ini. Ya. Cianjur Today hari ini mungkin ya. Cianjur Today juga hari ini juga ya. Cianjur Today hari ini. Oke. Cianjur Today hari ini. Ini kata gue terobosan baru. Dalam bentuk media mainstream gitu. Nah, salah satunya kenapa gue anggap ya walaupun ini penilaian gue ya, belum tentu yang lain. Penilaian gue, kalian anak muda yang udah mulai berani merubah mainstream masyarakat Cianjur, Indonesia lah khususnya, tentang media mainstream. Bahwa kami juga berkembang gitu. Dengan caranya ya itu tadi yang gue sebutin. Kita harus profesional, bos. Betul Bang. Dan sesuai dengan proporsionalnya kita, ketika menemukan satu permasalahan, oke kita sebut itu berita konflik, dia datang ke lapangan, tidak hanya datang ke satu orang. Ketika berbicara konflik berarti ada pihak ke satu, kedua, ketiga kan. Nah, ini yang udah mulai gue lihat gitu loh. Dengan kehadiran Cianjur Today ya minimal jadi motivasi juga lah untuk media-media lain. Ya tidak hanya lokal gitu loh, nasional. Untuk mengembangkan inovasi dari media itu sendiri. Siap. Tapi Bang, kalau misalnya kita lihat sendiri nih ya di Cianjur khususnya, sebetulnya dunia jurnalisme di Cianjur sendiri sekarang kondisinya seperti apa sih Bang kalau dari pandangan Abang sendiri? Gue pribadi ya. Pribadi lu. Jangan sampai nanti gue ngomong di publik itu kan perasaan lu. Kalau gue pribadi, gue merasakan 2-3 tahun terakhir itu dia Cianjur gue bilang krisis wartawan. Krisisnya kayak gimana nih? Tanda kutip. Tapi gue lagi membangun dengan teman-teman termasuk Kang Eki, Kang Indra, dan ada beberapa teman-teman media yang lain juga untuk menciptakan jurnalis yang benar-benar kritis gitu. Dan jurnalis yang benar-benar qualified. Kenapa gue bilang krisis ya? Kita boleh lihat. Ini kacamata gue ya, kacamata gue. Kenapa gue bilang krisis? Banyak yang ngaku wartawan tapi bukan jurnalis, Pak. Mereka hanya datang ke satu desa, datang ke kecamatan, datang ke sekolahan, ngaku wartawan, ujung-ujungnya bensin saya habis. Pengertiannya mana? Ini yang gue senang gitu. Benar. Ini yang gue senang akhirnya. Dan dia baru kenal dunia jurnalistik. Beberapa bulan, pernah memangku jabatan sebagai anu di media anu, dia udah ngaku wartawan. Iya Bang, betul. Sementara punten, kita kembali lagi, SDM lu udah mumpuni belum? Karena sorry itu saya juga ya Bang, kadang-kadang kalau misalnya gini, apalagi untuk kita ya, teman-teman wartawan, jurnalis di lapangan, justru kadang-kadang memang terhambat dengan kendala yang kayak gitu juga. Karena kita dianggap sama dengan kayak begitu Bang ya. Kembali lagi, kembali lagi ketika berapa tahun yang lalu gua ke selatan, kita tuh kok, wah lebih-lebih dari artis deh gitu kan. Tapi sekarang coba lu datang ke selatan. Dengan mengaku sebagai wartawan, bukan jurnalis. Bedog tadi dia tuh. Saat wartawan lah susur lah. Waduh. Ribet. Masalah nih. Ini pasti masalah nih. Akhirnya si narasumber ini yang tadinya bertemu dengan kita hanya butuh sekian menit dari mereka. Mereka udah nggak alergi akhirnya. Karena apa? Karena yang mereka tahu, wartawan mana nggak masalah. Mindsetnya udah kayak gitu sekarang ya. Satu. Yang kedua, pasti nengan duit. Iya kan? Ya itu dia akhirnya. Sampai hari ini pun bokap gue pribadi, yang awalnya menolak gue di dunia ini untuk bekerja, tetap nyindir gue. Itu kemarin papa kedatangan,
Kan mau udah we cenah. Naon, Pak? Ujung-ujung duit. Jadi akhirnya gue, udah deh, Pak, anak-anakan papa nggak kayak begitu, anak papa nggak seperti itu, dan teman-teman saya juga tidak semuanya seperti itu. Nah makanya sih berharap, kenapa saya lebih senang kita ngebahas profesional dan proporsionalnya teman-teman ini gitu loh. Tolonglah, kalau memang kalian belum punya basic, belum punya dasar, apa sih jurnalistik itu seperti apa sih? Oke, karena sudah tenarnya dengan nama wartawan yang baik, yang benar itu seperti apa sih? Yuk kita berbagi kapanpun, yang namanya gua nggak menutup diri untuk siapapun. Kalau emang teman-teman pengen belajar mengenal lebih dalam tentang dunia jurnalistik ini, hayu. Karena kita di PWI itu ada berapa yang lebih senior dari gua banyak. Iya. Ya, yang lebih senior umurnya maksud gua. Iya. Dan kemampuan dia lebih senior pun ada Deden Abdul Aziz. Betul. Ada Firman Takur, walaupun dia di bawah gua, cuman dia seorang akademisi yang memang hidupnya kalau kata gue sih berkorban sebenarnya, dia mau jadi dosen gitu loh. Kok mau dia jadi dosen ya? Di bidang yang sama, karena apa? Ya Firman pengen berbagi. Mengedukasi anak-anak muda untuk profesional ketika lu mau bekerja gitu. Yeah. Nah satu lagi nih, gue sebutin lagi. Cianjur Today yang awalnya gue pikir, media kecil. Anjay. Tak dulu. Oke, belum beres. Tak dulu, ini masalahnya pesanan iklan terlalu banyak. Gue berpikir begitu, akhirnya gue panggil lah. Gue ketemu Eki dulu ya, sebelum ketemu GM gue ketemu Eki. Gimana cerita Eki? Berapa? Lu gajinya anak buah lu? Digaji dong Bang. Merinding dong gue tuh. Ini lihat, bukan gue ngarang-ngarang ketika Eki ngomong seperti itu. Allahu Akbar, gue bilang. Berarti kan gue udah suuzon selama ini. Nah ketika gue dengar Eki seperti itu, bisa gak sih teman-teman yang lain juga ketika dia mendirikan media mainstream, mindset teman-temannya udah jelas, SDM-nya udah mumpuni. Yeah. Dan ketika gue lihat ada salah seorang wartawan jurnalisnya kalian nih, si Absal, yang tadi gue pikir nih anak kuatnya nih. Cianjur tuh dia gila, gue bilang. Tapi tuh anak gila, gue ada di mana? Mau ada peristiwa, mau ada kejadian, mau seremonial. Wow, gue bilang, oh berarti si Eki nggak salah ngomong kalau begitu. Nah, gue berharap tuh salah satu dari teman-teman media, dari perusahaan media itu sendiri, harus mampu seperti itu. Ngikutin jejak Cianjur Today. Walaupun kita hanya baru bisa kata Eki. Gue nggak tahu tapi ya. Gue juga sebenarnya belum dibayar sih. Belum, tapi ngentar. Nah, ketika Eki berbicara, kita baru berani sekian loh, Pak. Buat gaji teman-teman itu, hitung-hitung ganti ongkos lah. Nah itu sebenarnya yang gue pengen gitu. Biar mereka tuh, mindset mereka itu tidak lagi datang ke lapangan sebagai wartawan yang tanda kutip akhirnya. Seharusnya mereka lebih menyadari, oke lah kita belajar dulu tentang Undang-Undang PES nomor 40 99. Kita dilindungi undang-undang bekerja. Tapi kita jangan melanggar undang-undang, Bos. Melanggar undang-undangnya gimana nih? Lu tahu sendiri kan selama ini masih banyak gitu loh. Yang datang ke sini dengan niat bukan nyari berita. Kok dia dilindungi undang-undang? Tapi dia ngerti nggak tentang undang-undang yang melindungi dia? Iya betul Pak. Dan dalam undang-undang itu pun juga ada yang menjerat mereka yang bekerja tidak sesuai dengan undang-undang pers. Nah ini juga harus jadi pelajaran. Karena selama ini kan di otak mereka itulah wartawan bebas. Akhirnya gue berpikir ini, gue pernah jalan-jalan dulu ke timur di Papua, di Fakpak ya tempatnya. Mabok, solokan, bebas. Wartawan nggak bebas, Bos. Mereka merasa, gue kebal hukum. Orang polisi melanggar aja ditahan kok. Apalagi wartawan. Kan? Nah, tadi kita ngobrolin soal si profesional dan proporsional jurnalis di Cianjur ya Bang. Sekarang kalau soal profesional mereka, apakah sejalan lurus nih dengan kesejahteraan mereka nih? Kalau soal itu gimana nih menurut Abang? Nah makanya gue balik lagi kan, kita kembali lagi ke orang yang ngaku wartawan. Ini mereka punya kewajiban gak sih ke perusahaannya? Nah itu betul. Apakah perusahaan sudah memberikan kewajibannya terhadap karyawannya? Nah ini yang jarang sekali. Gue juga sempat ngobrol-ngobrol lah sama GM lo tadi kan. Ketika kita berbicara mendirikan media mainstream.
Iya. Itu udah komplit loh dengan izin segala macam ya. Tapi ketika merekrut wartawan itu tidak dibicarakan masa berapa salary-nya. Oke lah, ketika perusahaan baru mau hidup, oke per satu berita dibayar berapa? Itu nggak ada bos. Yang ada apa? GM lu bilang cuma dikasih pacul, kebunnya udah disiapin, kebunnya. Cuman kan nggak tahu mereka mau nanam apa. Nah, sok emang nggak sorangan. Nah ini akhirnya media ini tidak lagi berbicara, termasuk si karyawannya ya kita sebut, si jurnalisnya ini tidak lagi berbicara profesional. Orang kantor gua kok yang ngajarin, gua jadi wartawan. Cuman punten kalau buat gua pribadi, mereka dijadikan pengemis. Datang ke dinas ini minta duit. Datang ke dinas ini minta duit. Sementara yang profesional dan proporsional, tugas dia dalam satu hari minimal 3 berita, satu orang. Cuman kan ketika dia sudah diberikan kewajiban oleh perusahaan, ada nggak di otak dia buat nyari duit? Gue digaji kok, dan gue punya kewajiban dan gue punya tanggung jawab. Salah satunya yang membesarkan nama perusahaan yang udah bayar gue. Tapi ketika dia nggak dibayar, ya begitulah akhirnya. Oknum-oknum yang akhirnya, ya gue wartawan. Di kasus kan, Wani Piro. Iya betul. Ditaikkan mah, iya masalah ya, sampai kejaksaan loh. Padahal mereka nginjakin kejaksaannya belum pernah. Kenal sama orang di kejaksaan aja nggak tahu. Betul. Iya kan? Iya. Nah, ketika kita berbicara kesejahteraan ini sudah diberikan oleh perusahaan, insya Allah gue jamin. Karena gue belajar dari media, dulu Metro Bandung sebelum jadi Tribun Jabar. Itu media yang tidak diperhitungkan sama sekali akan menjadi besar. Tapi di belakangnya Kompas Gramedia Group bos. Malah ketika gue turun ke Cianjur waktu itu, gue nggak dimodalin koran. Gue disuruh liputan setahun. Gila nggak lo? Gue dimodalin koran apa? Sehari itu gue dikasih koran 50. Gue bawa tas. Jalan ke DPRD, tinggalin 1. Ruangan siapa, tinggalin 1. Sementara untuk, ini judulnya Metro Bandung ini harian. Sebelum jadi Tribun Jabar ya. Itu berita gue nggak ada satupun bos. Gak ada yang naik maksudnya? Bukan nggak naik. Gimana? Gue belum boleh nulis. Kembangin belum dulu. Iya. Kembangin dulu. Gue kirim nih tulisan gue, berapa tulisan gue kirim. Dengan harapan besok gue bawa koran yang bonus nih. Itu ada tulisan gue. Belum ada. Lu bayangin. Udah berkembang. Udah mulai nih. 6 bulan terakhir tuh ya kalau hitung-hitungan gue hampir 200-300 langganan udah gue dapat. Gue lapor. Setelah itu koran belum masuk juga ke Cianjur, lu bayangin. Sementara berita gue udah banyak. Nah, kok begini ya ngedidiknya gitu. Tapi tanggung jawab gue gede. Berarti gue harus membesarkan perusahaan gue dulu. Setelah perusahaan gue besar, otomatis nama gue akan besar. Karena apa? Orang akan lihat kerja nyata, bukti nyatanya bahwa oh iya bener. Jurnalis. Iya. Nah akhirnya lu dituntut untuk profesional akhirnya. Profesional aja orang gue dibayar. Iya. Sementara kalau sekarang dilihat nih kebanyakan pengennya instan semua ya bang ya. Gak mau ada proses gitu ya. Jangan jauh-jauh deh, jangan jauh-jauh. Gue ajakin lu nih, gue ajakin. Yuk ikut gue deh yuk. Ntar gue jadiin wartawan. Besok yang ada di otak lu, kerjaan gue apa ya? Wartawan media ini kapan gue lihat? Kadang korannya ada, kadang enggak. Kayak dulu-dulu lah ya. Mereka ngaku wartawan. Tapi medianya nggak ada. Betul. Oh nanti minggu depan. Apa tuh sih istilahnya WTS itu? WTS. Itu kan lucu banget gitu loh. Cukup dengan status wartawan, bisa bahasa Sunda bisa melak cangkeng kemana-mana, ditakutin orang. Kalau gue jadi pejabat, gue nggak akan takut emang begituan. Gue lawan. Tidak seperti itu dong. Kalau memang kita mau mendirikan media mainstream, gue bilang lagi nih, iklan lagi nih gue nih. Yang tadinya awalnya gue Cianjur Today digaji gak sih? Dan akhirnya ketika gue dengar digaji, ya itu dia gue langsung merinding. Serius lu Ki? Ya bang, walaupun kita masih di bawah UMR lah, minimal setiap bulan karyawan gue nungguin gajian. Iya, tapi itu awal-awal bang. Nah, awal-awal.
Ke sekarang? Sekarang, wah, udah nggak usah ditanya. Gue pindah deh. Boleh dong. Nah, kalau urusan itu, ngobrolnya sama GM tuh. Nah, karena tadi gue udah sekilas gue dengar. Nah, ini yang gue miris gitu. Mereka mengaku wartawan, mereka punya media, cuman usianya sebulan 2 bulan hilang. Nah, iya, sementara SDM-nya sendiri tidak terbentuk. Nah, makanya di beberapa grup jurnalis di Cianjur yang gue masuk ada di dalam, gue selalu bukan nantang mereka lagi. Yulah Pak Jago-jago, Pak Jago-jago bagi ilmu. Iya, gitu. iya betul. Kalau memang gue dianggap dituakan, gue nggak merasa gue sombong. Enggak, justru gue harus nambah ilmu malah. Yang gue takutin apa ketika teman-teman yang datang ke gue ternyata ilmunya lebih mumpuni dari gue tentang jurnalistik. Ya betul. Itu kan salah satu faktornya juga tuh ya Bang, orang-orang yang memang mengaku dia sebagai seorang wartawan atau seorang jurnalis gitu kan. Tapi kan kalau di era sekarang ini ada hal yang lebih apa ya, ada yang baru lagi lah, ada tantangan baru lagi di dunia jurnalisme gitu kan. Betul. Anggap gini, sekarang udah zamannya internet, dunia maya gitu kan, banyak akun sosial media juga tuh yang bertebaran gitu di internet kan, dan dianggap sebagai salah satu referensi untuk mendapatkan informasi sama masyarakat. Nah di sini malah jadi bias kesannya bahwa lebih mainstream. Nah gitu kan. Sementara jadi kan dia media sosial kan. Gitu kan media sosial kan. Di masyarakat juga banyak kan yang seperti itu bahwa ini akun sosial media karena dia followersnya banyak, terus juga kadang-kadang suka nge-repost atau misalnya ngasih info yang cepat ya, gue katakan cepat bukan bener ya. Nah sekarang sementara dianggap itu adalah media mainstream, sementara media mainstream sendiri mungkin malah dianggap ya itu sama aja gitu. Nah gue kadang-kadang gue sendiri kan kalau misalnya lihat risih juga nih kalau misalnya ngeliatnya gitu. Kita bahas lagi. Akhirnya kita harus bahas lagi. Ini antara hoax dan fake. Nah itu hoax and fake. Kan? Ketika dia mengaku dia punya informasi yang, ini valid. Tapi detail nggak? Nah itu Bang. Benar. Nah ini perbedaan antara media sosial dengan media mainstream.